Hyundai Palisade facelift. Oke, sebelum saya review Hyundai Palisade facelift ini, saya ingin berterima kasih kepada Hyundai Pasteur yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mereview Hyundai Palisade facelift ini. Oke, kalau Anda nih pengen cari-cari tahu tentang mobil Hyundai, di sini semua ready. Nah, sekarang aja di sini ada Palisade, ada Ioniq, ada Stargazer juga. Oke, kita lanjut ke reviewnya saja. Oke, ini bagian depan dari Hyundai Palisade facelift ini. Nah, pertama kali datang ke Indonesia, Hyundai Palisade cukup membuat lumayan populer gitu ya, karena mungkin dibantu juga dengan sedang naiknya kultur Korea gitu ya di Indonesia gitu. Karena ada film Korea, K-pop gitu ya, dan yang lain-lain lah. Mobil Koreanya pun tidak kalah ingin mencicipi popularitasnya di Indonesia. Nah, di sini ada Hyundai Palisade yang sudah di facelift. Nah, perbedaan dengan yang sebelum facelift ini, kita lihat yang paling kentara sih ada di grillnya. Nah, di grillnya ini cenderung lebih mengkotak dibanding yang sebelum facelift. Yang sebelum facelift kan kayak semacam ada gitu ya. Nah, kalau ini dari sininya langsung ke bawah mengotak gitu. Kalau dulu kan agak ke sini ya gitu. Nah, sekarang karena Hyundai sudah cukup berbeda ya bahasa desainnya, menjadi seperti ini, lebih kotak, lebih tegas. Nah, ini logo Hyundai-nya cukup besar ya, besar sekali. Ini tangan saya, ini logo Hyundai-nya besar gitu ya, dan grillnya pun sama besarnya dengan tadi logonya gitu. Oke, lanjut ke lampunya. Ini cukup interesting karena kenapa? Dia biasanya kan kalau mobil-mobil lain susunan lampunya itu horizontal. Nah, tetapi dia vertikal. Ini semuanya menggunakan proyektor LED. Sementara di sini menggunakan untuk ininya ada lampu sininya ada sebelah sini, dan ini untuk lampu DRL-nya. Jadi cukup besar ya, dan semuanya temanya vertikal gitu. DRL-nya vertikal dan lampu utamanya pun yang dari proyektor ini juga sama vertikal. Dari depan perubahannya juga tidak terlalu, sebenarnya ya cukup kentara ini ya, ada di depan, dan di sini juga ada sensor parkir ya yang sedikit terbunyi. Di sini pun ada sedikit lubang untuk aliran udara yang saya cukup sering temui ya sekarang di mobil-mobil modern. Yang saya temui juga ada di Kia Carnival, juga ada lubang aero di sampingnya. Nah, lubang aero ini nanti keluar dari sini nih, ada. Nah, ini bolong. Nanti saya kasih lihat ya. Oke, kalau dari depan sih mungkin ya gak ini ya. Steering grill juga terlihat ada kamera untuk sistem semi autonomous dari Hyundai-nya sendiri. Oke, dari depan cukup segitu, kita langsung ke sampingnya aja yuk. Hyundai Palisade ini ya tetap karena dia ada di segmen big SUV gitu ya, sama dengan Mazda CX-9 dan yang lain-lainnya ya, dia cukup besar. Yang menarik perhatian mata saya ada door handle-nya. Kenapa? Karena biasanya kebanyakan mobil itu pakai chrome, seperti tadi Stargazer gitu ya, dia menggunakan chrome, tapi ini bahannya seperti bahan stainless steel gitu ya, sama dengan atas bawahnya. Dia jadi tidak terlalu mengkilap, jadi kelihatannya berbeda aja, unik gitu. Di bawahnya juga sama ini, seperti menggunakan warna stainless steel gitu. Tapi saya nggak tahu ya ini benar stainless steel atau plastik, tapi at least warnanya dia menggunakan kayak warna stainless steel gitu. Kayak ini kayaknya besi asli nih, kayak yang di atasnya ini. Nah, ini jadi unik ya, biasanya chrome jadi lumayan segar. Nah, lanjut ke spion. Nah, spion juga cukup unik. Kenapa? Karena biasanya kan kalau mobil kebanyakan tuh hanya lurus gitu ya ke sini. Tapi di sini ada ke atasnya juga, jadi cukup beda ya desainnya dibanding dengan mobil kebanyakan gitu. Tapi tetap di sampingnya sini juga ada sedikit lampu LED yang mengarah ke belakang, supaya mungkin kalau orang dari belakang dan dari pinggir bisa melihat bahwa mobil ini akan belok, sepertinya begitu ya. Oke, lanjut ke velg dan bannya. Ini besar sekali. Mungkin yang belakang aja kali ya, biar kelihatan. Ini ukurannya. Kalau kita lihat pakai mereknya Bridgestone 245 50 R20 ya, jadi ini velgnya 20 inci. Di belakang ini menggunakan rem tromol cukup besar juga, satu ini ya, satu piston. Depan mungkin 2 piston ya, kita lihat ya, kalipernya 2 piston kok yang depan. Jadi sama-sama pakai rem cakram, yang depan lebih besar lagi dibanding yang belakang untuk rem cakramnya. Ini kalau ya bicara tentang warna, mobil ini sebenarnya warnanya agak biru tua gitu ya, bukan hitam ya, atau hitam?
hitam ya, nggak tahu nih. Tapi warnanya cukup oke ya. Di saya pegang pun ini catnya rasanya keras. Nah, dan di sini pun di rearview mirror sudah ada indikator untuk blind spot monitoring. Ya sudah lumayan fitur yang sudah banyak diadopsi di mobil Hyundai dan mobil-mobil lainnya juga. Nah, untuk masuk ke mobil ini menggunakan door handle ini yang tadi saya sebut ya, kayak semacam pakai stainless steel gitu. Di sini menggunakan untuk membuka dan menguncinya menggunakan tombol. Jadi bukan tipe yang seperti yes atau yang lainnya gitu ya. Yang pernah saya review at least dia tombol bukan sentuh. Jadi pencet dulu baru bisa dibuka. Nah, untuk belakang juga sama ya. Ini tapi tidak ada pencatan untuk ini. Di sini juga sedikit ada aksen stainless steel gitu ya, yang mungkin jadi ciri khas mobilnya Kia dan Hyundai gitu ya. Kemarin aja di Kia Carnival juga sama ya, ada aksen-aksen stainless steelnya gitu. Bedanya kalau di Kia dia menggunakan sedikit pattern diamond, kalau di sini hanya sebatas garis saja gitu. Ya, overall dari samping ini nggak banyak perubahan dari versi yang sebelum facelift sih. Kita langsung ke belakangnya aja yuk. Oke, bagian belakang dari Hyundai Palisade facelift ya. Nah, bagian belakang ini juga sama ya, tidak terlalu banyak perubahan dibanding bagian depannya yang sangat kentara sekali perubahannya gitu. Masih tetap sama, ini ada tulisan Palisade memanjang gitu ya, keren. Sama seperti Stargazer juga dia sama gitu. Sama, ada tulisan panjang gedenya. Dan di sini juga ada logo Hyundai juga sama-sama cukup gede karena ya mungkin mau menyesuaikan dengan mobilnya yang sama-sama besar gitu ya. Di sini ada 2,2D, berarti dia pakai mesin 2200 cc turbo diesel. Nah, di sini tatakan plat nomor juga besar. Itu adalah tema mobil ini mungkin ya, segalanya besar gitu. Di sini juga ada untuk membuka bagasi, sudah memakai tuas elektronik juga dan sudah elektrik juga ya. Tuh. Nah, buka elektrik. Nah, kalau mau nutup bisa pencet di sini, walaupun dia tidak bisa menutup dan langsung lock gitu ya. Nah, kalau lihat dari sini sih bagasinya luas banget kalau misalnya baris ketiganya dilipat gitu ya. Kita tutup lagi aja yuk. Kalau misalnya ini tidak bisa berfungsi, kita bisa masih pakai ini ya. Kita tutup lagi. Nah, selain dibuka menggunakan itu juga kalau nggak salah bisa dibuka lewat sini ya. Cuma kuncinya harus disakuin dulu. Nah, saya nggak nyakuin kuncinya jadi nggak bisa mungkin ya. Nah, di bawah sini ada reflektor ya, panjang, dan di sini juga ada parking sensor. Nah, untuk knalpotnya ada di sebelah sini. Nah, hanya ada di satu sisi saja, jadi tidak dual side gitu ya, tapi ada satu sisi tapi itu dual exit gitu. Jadi cukup oke. Dan itu knalpot asli loh, bukan knalpot bohong-bohongan gitu. Oke, kayaknya cukup bagian luar dari Hyundai Palisade ini. Kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Oke, selamat datang di interior dari Hyundai Palisade facelift. Nah, interior ini dengan warna yang cerah ini impresif sih menurut saya. Kenapa impresif? Karena ya pertama dia besar, jadi ya Anda bisa menampung. Kalau misalnya punya keluarga yang cukup besar, bisa menampung dengan cukup nyaman karena banyak sekali ruang yang bisa diisi oleh Anda gitu ya. Oke, saya review dulu posisi duduk dari Hyundai Palisade ini. Nah, pertama untuk kursinya sudah kulit, dia sudah heated dan ventilated, jadi bisa dingin bisa hangat gitu. Nah, itu fitur yang cukup berguna bagi saya ya, terutama karena saya sendiri kadang-kadang kedinginan gitu ya, kalau misalnya pagi-pagi baru bangun harus nyetir gitu. Nah, apalagi kan jok kulit juga kadang-kadang kalau misalnya lagi dingin tuh rasanya jadi dingin banget gitu. Nah, kursinya sendiri tadi selain itu sudah bisa di-adjust secara elektrik ya. Jadi elektrik mau kiri kanan, nggak kiri kanan ya, ke atas, ke bawah gitu ya. Bahkan ada lambar support dan untuk sandaran pahanya dia bisa maju mundur untuk sisi pengemudi. Entah untuk bagian penumpang apakah seperti itu juga ya, tapi pengaturannya cukup lengkap lah kalau menurut saya. Ini ada lambar support juga, jadi bisa sandarannya bisa jauh lebih enak gitu ya. Nah, setir bisa tilt, bisa teleskopik ya. Ya itu kayaknya udah fitur wajib deh untuk mobil dengan harga segini gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke setirnya. Nah, setirnya ini
setir Hyundai kebanyakan ya seperti ini ya. Dia berwarna putih sedikit abu dan spoknya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi nggak 3 seperti kebanyakan mobil, tapi ini ada 4. Nah, ada logo Hyundai, tentunya sudah ada airbagnya. Dan di sini juga sudah ada pedal shifter untuk menaik turunkan gigi secara manual misalnya. Di depan instrumen cluster sudah digital. Sebenarnya mungkin kurang lebih sama dengan yang Kia Carnival ya, karena kalau di Korea sendiri sih mereka satu company gitu ya, maksudnya company yang masih dalam satu naungan lah gitu ya, perusahaan dan anak perusahaan, posisinya seperti itu. Nah, untuk itu digital sama, fungsionalitas juga sama, nggak beda jauh dengan yang punya Kia sebenarnya. Dan di sini untuk release parking brake-nya ada sebelah sini ya, lucu ya. Di sini nggak ada untuk release parking brake dan dipindah ke sini seperti Mercy lama gitu. 124 yang pernah saya review juga sama, untuk parking brake-nya ada di sini. Untuk rilisnya, tapi kalau untuk remnya ada di bawah gitu untuk mengengage parking brake-nya. Nah, lanjut ke door card. Semuanya ini untuk atasnya plastik plastik enggak deh. Ini soft touch. Warnanya agak kebiru-biruan. Nah, biru tua sama dengan yang di luar. Warna body itu ternyata tadi biru tua, jadi biru tua banget. Jadi kadang-kadang di kondisi lighting berbeda itu kelihatannya kadang-kadang jadi malah hitam gitu. Tapi kalau kena sinar matahari kelihatannya agak sedikit biru gitu. Jadi tapi emang subtle banget birunya gitu, karena dia sangat tua banget birunya. Kontras dengan interiornya ini yang warna cerah gitu ya. Bahkan joknya aja warna putih. Gitu. Nah, di sini atasnya soft touch. Di sini ada semacam sedikit ini ya, panel yang motif kayu, warna cerah juga. Di bawahnya sama, ini soft touch juga, soft touch. Di sini plastik ya, walaupun gitu dia pakai warna abu-abu gitu ya kan. Untuk mendukung theme dari interior dari mobil ini yang berwarna cerah gitu. Di bawahnya ada door pocket, juga ada tempat ya, tapi kayaknya susah deh kalau misalnya naruh botol di sini ya, karena lumayan dalam kalau misalnya dari posisi mengemudi saya gitu. Untuk posisi pedal juga enak ya, dia pedalnya ya standar dari atas. Nggak ada aneh-anehnya, nggak seperti misalnya mobil Eropa yang pakai pedal piano gitu ya dari bawah gitu di engselnya. Tapi yang agak aneh di sini adalah cara mengoperasikan transmisinya. Dia menggunakan tombol, tidak menggunakan lever atau dial ya seperti di Kia Carnival atau Wuling REV gitu. Dia menggunakan tombol. P-nya di sebelah sini, R-nya sebelah sini, N ada di tengah ya, warna hitam sendiri, D-nya ada di bawah. Nah, di sini ada untuk pengaturan AC, climate control, ada untuk drive mode, ada untuk kamera parkir, dan untuk auto hold dan pengaturan pemanas dan pendingin jok. Nah, di sini untuk AC-nya lengkap, sudah bisa dipakai untuk mengatur climate rear juga, dan ini infotainment-nya juga tombol fusinya di sebelah sini. Kita coba nyalain ya. Oh, nggak ada kuncinya ternyata. Oke, di sini layar infotainmentnya cukup besar. Saya yakin juga agak beda jauh dengan yang dipakai di Kia Carnival. Mungkin Hyundai juga dikasih beberapa trik khusus untuk yang Hyundai. Di sini ada untuk volume ya, volume. Ini untuk SIG, dan di sini ada beberapa tombol seperti radio, media, tombol shortcut ya. Jadi misalnya Anda pengen langsung ke radio bisa langsung mencet gitu, gak usah navigasi lewat sini dulu. Kadang-kadang kan suka jadi lama ya kalau misalnya kita lewat touchscreen dulu, dan kadang-kadang juga distracting gitu. Kalau kita lagi nyetir harus tuh layar dikit, nah bentar. Nah, jadi dipasanglah di sini beberapa tombol shortcut yang bisa Anda pakai gitu. Di sini juga ada tombol bintang, ini artinya tombol favorit gitu. Jadi misalnya Anda punya aplikasi favorit gitu ya, bisa langsung pencet di sini gitu. Oke, di sini ada laci. Udah soft opening ya tentunya, masa mobil harga sini belum ada soft opening. Di sini ada buku pedoman apa ini? Informasi warranty dan perawatan Palisade. Dan ada fire extinguisher. Ini udah wajib ya, di mobil yang dijual Indonesia harus ada fire extinguisher-nya. Nah, Hyundai memilih untuk meletakkannya di glove box menggunakan pouch ini. Pouch-nya seperti bahan ini ya, bahan karpet mobil ya, lucu. Nah, ada beberapa mobil juga yang taruhnya di bawah sini ya. Nah, kita taruh lagi aja. Nah, interior depan ini juga kisi AC-nya juga ini ya. Jadi menyatu banget dengan interior depannya, karena dia lihat dari sini sampai ke sana itu kelihatannya kayak ini AC ya, kayak lubang AC, padahal hanya di sini saja.
yang ada lubang AC-nya. Nah, motif kayu juga ada sampai sini gitu ya. Sama ini juga sepertinya ya bukan kayu asli, tapi dia at least dia warnanya mendukung dengan tema dari interior ini. Di bawah sini ada grill speaker. Kalau dari sini sih mereknya Infinity, jadi sama dengan ya mirip mungkin ya yang dipakai dengan yang ada di Wuling Almas kalau nggak salah, Infinity mereknya. Oke, ini lanjut ke bagian agak atas dikit ya. Di sini ada untuk pengoperasian kaca ini. Jadi di sini ada sunroof dan di belakang itu ada yang cukup besar juga, panoramic sunroof yang sampai ke baris ketiga pun bisa capai ya. Jadi di sini ada sunroof dulu kecil, tengah ada untuk tempat menyimpan ini, lampu dan yang lain-lain, baru ke belakangnya juga ada sunroof lagi. Dan di sini juga ada tombol SOS, tombol lampu ya, dan lampu interior ya, dia sudah LED. Dan di sini juga ada vanity mirror, lampunya ada di atas ini. Ini juga cukup besar ya ininya. Dan seperti Kia Carnival, dia bisa di sliding ke belakang gitu sih ininya ya, untuk supaya matahari tidak mengenai mata kita langsung ya, dari mode depan, dari pinggir juga sama. Di sini juga ada sedikit gundukan ya, atau misalnya tempat untuk menyimpan tadi kamera untuk sistem autonomous dari Hyundai ini. Dan yang saya suka di sini untuk kaca spion tengahnya itu dia frameless, jadi keren banget ya, keren banget, dia sangat kelihatan modern gitu untuk dilihat. Oke, dari atas kayaknya udah gak ada lagi, ini sama ya pengoperasiannya, yang dua ini juga ada di depan. Jadi panoramic sunroof juga bisa lewat sini, jadi gak usah ke belakang dulu ya, karena emang lebih enak di sini ya untuk mengoperasikannya dibanding harus di belakang. Oke, untuk storage di depan sini juga ada, tinggal dipencet aja, dia langsung slide sendiri. Jadi, nah di sini ada untuk cup holder ya, dua. Di sini juga ada untuk dividernya. Jadi tinggal pencet juga, bisa dilipat lagi juga. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan untuk wireless charging. Jadi ya bagusnya tersembunyi. Kenapa? Karena misalnya kalau ada notif dari ya lebih terlindungi privasinya gitu, karena dia ada di sini wireless charging. Di sini juga ada dikit ini ya, ada satu port USB untuk ngecas. Oke, di sini juga selain di depan, sini juga di belakangnya ada yang cukup besar juga, ini sampai dikasih juga sedikit tatakannya supaya misalnya mau nyimpen sesuatu yang lebih kecil bisa di sini. Di sini juga ada lagi lebih besar lagi, lebih dalam lagi untuk penyimpanannya. Ada port USB-C dan port 12 volt gitu. Jadi wah, ini kalau masalah akomodasi dan tempat penyimpanan Palisade ini gede banget sih, banyak banget gitu ya. Kita tutup lagi. Selain yang tadi juga di bawah sini juga nih ada nih. Nah, ini bolong. Jadi bisa naruh sesuatu yang besar, mungkin kayak iPad atau yang sesuatu yang ya kayak iPad mungkin ya. Di sini juga ada tempat untuk ngecasnya pakai USB-C. Cuma ya kalau dari driver sih agak sulit ya menjangkaunya. Mungkin ya dari penumpang jauh lebih enak. Oke. Overall sih ya ini masih manual ya untuk sunroofnya, untuk membuka shade-nya. Overall sih bagian depan ini mencerminkan banget mobil Palisade ini, yang dari luar terlihat besar, juga dari dalamnya ya kalau bagi saya juga terlihat sangat besar juga gitu. Tapi sih saya agak concern kalau misalnya kurang apik. Ini kayaknya gampang kotor ya. Jadi bagi Anda yang apik ya, Anda bakal senang bisa dapat kursi yang warna putih ini, karena jarang sekarang mobil dilengkapi dengan kursi warna putih ya. Tapi kalau ada yang kurang apik, mending cari yang warna gelap aja mungkin ya, atau pilih opsi yang warna gelap aja gitu. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari Hyundai Palisade ini. Oke, bagian belakang dari Hyundai Palisade ini. Nah, ini sudah ada sunshade-nya ya. Tadi saya masuk udah ada di posisi atas. Wow, ini lega banget sih ruangan di baris kedua ini. Tayal ya, banyak orang pejabat sekarang beralih dari Alphard ke Palisade ini ya, beberapa gitu. Dan saya juga cukup sering melihat mobil ini keluyuran di kota-kota besar di Indonesia gitu ya.
Jakarta, Bandung, dan sebagainya gitu. Oke, di bagian belakang ini tidak ada downgrade ya. Semuanya masih tetap panel yang halus gitu ya. Kursi pun tetap sama. Ini pun armrestnya bisa di-adjust ya. Nah, misalnya segini bisa, segini bisa gitu ke bawah. Sini ada sedikit kantong nih di samping ini ya, samping kursinya. Jadi misalnya ada nyimpan HP bisa di sini gitu. Nah, kan pas banget tuh nyimpan HP di sini. Di depan pun bisa. Jadi ya terserah Anda orang tipe yang kayak gimana, nyimpan HP di depan atau di samping gitu. Hyundai punya banyak pilihan lah gitu. Di sini juga seperti kayak Carnival ada port charging pakai USB-C gitu, modern sekali ya. Dan di sampingnya juga ada untuk mengoperasikan kaca, dan ini cup holder, ada 2 cup holdernya. Tadi di Stargazer itu hanya ada 1, di sini ada 2, yang ukurannya kecil atau yang ukurannya gede, tergantung pilihan Anda. Ada orang yang minum kopi ukuran small gitu, espresso 2 shot misalnya, bisa taruh sini. Atau Anda penyuka venti gitu, bisa taruh sini gitu. Atau misalnya di bawah di sini juga ada untuk botol ya, tapi tidak gede amat, jadi gak ada door cardnya. Kalau di sini di Hyundai Palisade itu hanya ada tempat untuk naruh botol, dan di depannya ada grill speaker. Nah, di belakang ini juga untuk pengaturan climate control atau AC-nya juga lengkap. Jadi di sini ada untuk heated and cooled seat buat masing-masing kursi. Di sini juga ada untuk pengaturan AC, blowernya, temperaturnya. Arah semburan pun ada gitu, mau dari atas atau mau dari bawah bisa off, bisa auto. Nah, untuk AC bisa diatur lewat atas ini. Ventnya bulat ya, jadi ini bisa udaranya bisa on, bisa off juga, tinggal digeser aja yang ini. Nah, atau bisa ditutup aja kayak gini. Ini HP saya takutnya lupa, ini taruh sini aja. Oke, di atas ini ada pengaturan untuk lampu. Sudah LED ya lampunya, dan di sini sudah airbag. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan side curtain airbag. Nah, yang saya amati juga di mobil ini, bagian sininya yang kalau di mobil lain itu plastik ya, ini sama materialnya dengan material plafonnya, langit-langitnya gitu ya. Langit-langitnya ini empuk sekali, yang sampingnya empuk, yang atasnya lebih empuk lagi gitu. Jadi kalau misalnya di sini ya attention to detailnya bagus Hyundai gitu ya. Nah, kursinya bisa dilipat ya, ini kalau ada orangnya gak akan bisa lipat, ke ada saya gitu ya. Nah, untuk bisa ke belakangnya gampang, tinggal lewat sini aja. Tapi ini kursi belakangnya dalam posisi terlipat ya, jadi harus dibuka dulu, bisa lewat belakang ya. Nah, itu ada tombolnya, kita ke belakang, kita buka dulu lipatannya, baru bisa kita ke belakang. Oke, di sini kursinya pun sudah dilengkapi dengan anchor buat child seat Isofix. Jadi Anda kalau punya anak bisa sangat aman di sini, dan secara headrest pun sudah proper ya, apalagi ini baris kedua. Kalau saya lihat dari sini ya, kursinya wow banget. Ini warnanya warna putih agak broken white ya, beige dikit gitu ya. Dan jahitan-jahitannya ini rapi sekali gitu ya. Dari overrated-nya juga ini rapi sekali, karena ya ini balik lagi, ini cooled seat, bisa didinginkan atau dihangatkan gitu. Dan ya desainnya ini saya suka sekali, sangat mewah banget gitu. Ini juga apalagi sudah ada armrest. Oke, saya mau ke belakang dulu, tapi sebelum ke belakang saya mau buka dulu kursi baris ketiga dari Hyundai Palisade ini. Menit ya. Oke, balik lagi sama saya. Nah, tadi saya naikin dulu kursi yang belakang, itu agak cukup sulit ya, harus narik dulu gitu ya, harus masuk dulu baru narik. Tadi ada tuasnya. Dan kalau mau ke belakang, either bisa masuk dulu, terus lewat tengah-tengah ini, atau bisa lipat kursi ini. Tinggal pencet aja. Nah, langsung masuk bisa. Enak nih. Jadi hanya sekali sentuh aja, kursinya langsung melipat ke depan, dan dia langsung sliding juga ke depan gitu. Oke. Nah, itu langsung lock juga. Nah, ini posisi duduk saya di baris ketiga dari Hyundai Palisade ini. Agak cukup tegak ya. Ntar saya adjust dulu, bisa di adjust nggak ini? Harusnya bisa sih. Wait a minute.
Nah, ini dari belakang ya bisa. Nah, saya cukup, ya ini untuk ukuran saya sih masih cukup enak, walaupun ya ini nggak senyaman di depan karena duduknya hanya pantat saya saja yang duduk, gak sama paha-pahanya gitu. Di sini ada tempat penyimpanan, saya gak yakin buat apa, tapi kelihatannya buat cup holder, tapi kotak dia. Ini juga ada tempat buat casan ya, USB-C. Sebelah sana juga ada untuk USB-C. Nah, dan di belakang situ juga ada untuk speaker subwoofernya. Nah, bagian belakang juga udah dikasih ini untuk keselamatan ya, safety gitu. Jadi penumpang belakang juga dapat seatbelt proper. Bahkan di belakang sini bisa untuk 3 orang ya, karena kalau lihat dari headrestnya ini ada 1, 2, 3. Nah, berarti bisa 3 orang. Dan di atas ini ada untuk seatbelt di orang yang ada di baris ketiga ini yang duduk di tengah gitu. Kalau duduk di tengah gimana? Ya agak lebih tinggi daripada yang di samping, tapi at least saya bisa lihat pemandangan keluar gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kalau duduk di tengah tuh agak claustrophobic ya rasanya, apalagi di bangku belakang gitu. Tapi kalau di sini enggak sih, karena kalau misalnya ini terbuka jadi kelihatan wah banget gitu, apalagi kalau kita misalnya jalan-jalan di kota dan pemandangannya ada gedung-gedung tinggi gitu. Nah, itu dia. Dan ini ada apa ini? Nah, ini juga ada di Kia Carnival. Fitur ini adalah sensor gerakan. Jadi misalnya kalau misalnya mobilnya terkunci nih, terus ternyata ada orang tidur tiba-tiba bangun, nah nanti mungkin mobilnya akan mengingatkan bahwa, atau misalnya bayi gitu ya, mobilnya nggak akan ngelock gitu kalau misalnya masih ada orang atau masih ada penumpangnya di dalam mobil ini gitu, mengingatkan kita lah mungkin ya. Di sini juga udah ada fan AC, sama bentuknya dengan yang di depan, bentuknya bulat gitu, dan nggak ada lagi, nggak banyak sih di belakang ini. Walaupun gitu dia kursinya tetap lumayan bagus rasanya ya. Kalau dilihat di sini ini masih plastikin sih, tapi kalau misalnya ini ada yang bolong-bolong nih, kayaknya bahannya sih agak sama ya, walaupun secara jahitannya, secara kerumitan kursinya juga agak serumit yang di depan gitu, karena yang ini ya kursi standar aja, nggak ada heated atau cooled seatnya gitu. Di sini juga ada airbag, jadi sampai penumpang belakang juga terlindungi dengan baik. Dan di sini ada grill speaker untuk sistem audio dari mobil ini. Di sini juga ada lampu ya, lampu untuk menerangi bagasi mungkin untuk gini. Nah, tapi sekarang dalam kondisi mati karena mobilnya lagi ada di dealer, disimpan di dealer, jadi kuncinya ada ditaruh mungkin ya. Oke sih, menurut saya sih bagian baris ketiga ini cukup usable kalau untuk anak kecil atau orang-orang ukuran saya. Walaupun perjalanan jauh juga mungkin nggak akan terlalu capek ya, dengan mengorbankan sedikit ruang bagasi di belakang. Tapi ya kalau misalnya Anda keluarganya hanya berempat misalnya dan punya mobil ini, wah bakal benar-benar luas banget gitu. Dari segi bagasi, dari segi akomodasi penumpangnya gitu, bakal luas banget. Kalaupun diisi dengan full 7 orang juga masih cukup luas. Di belakang juga masih bisa naro-naro barang cukup banyak gitu ya. Gitu. Oke, kita langsung ke depan lagi untuk ngebahas kesimpulan dari Hyundai Palisade yang setelah di-upgrade ini, yang telah di facelift ini. Oke, yuk ke depan aja. Jadi ini dia Hyundai Palisade facelift. Bagaimana menurut Anda? Apakah mobil ini sangat oke? Kalau menurut saya sih cukup oke, karena secara persaingan juga hanya ada gak begitu banyak ya yang bermain di segmen ini. Selain mobil ini ada Mazda CX-9 yang sebenarnya sudah lama keluar gitu ya, tapi belum pernah diupdate. Ada juga mungkin ya Toyota Land Cruiser sebenarnya nggak ada di segmen ini karena mobil ini monocoque. Sementara Land Cruiser itu adalah mobil leather frame gitu. Secara kapabilitas juga Land Cruiser jauh lebih ini ya. Tapi ini untuk di perkotaan sih ya oke-oke aja gitu ya. Dengan mesin diesel 2200 cc yang sangat bertenaga gitu ya, dan penggerak roda depan ada yang all wheel drive juga. Jadi bagaimana menurut Anda mobil ini? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, cukup saja segitu review dari kami mengenai Hyundai Palisade facelift ini. Jadi
Kalau misalnya Anda berkenan, bisa kunjungi link di bawah untuk bisa support kami lewat link yang ada di bawah itu. Terima kasih juga kepada Hyundai Pasteur sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa mereview Hyundai Palisade facelift ini. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.